Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan. Sehingga alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat itulah dapatlah kita bersama-sama hadir di masjid yang mubarakah ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai contoh dan suri teladan kita bersama. Kami wasiatkan kepada diri pribadi kami dan demikian pula kepada jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang mulia, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia dalam sebaik-baik bentuk. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang cukup penting dan agung di dunia ini untuk kita manusia. Diberikan keutamaan, diberikan kemuliaan sesuai dengan porsi dan kedudukannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan telah mengurutkan fase-fase kehidupan kita. Mulai dari masa anak bayi, kemudian masa kanak-kanak, kemudian remaja, pemuda, dewasa, tua, renta, sampai dengan kondisi yang lemah, bahkan tidak berdaya sama sekali. Dari rangkaian fase-fase kehidupan kita ini, jamaah sekalian yang sama berbahagia, ini memiliki beberapa keutamaan dan karakteristiknya masing-masing. Di antara fase-fase tersebut adalah disebutkan di dalam Al-Quran dengan fase asyuddah. Apa itu fase asyuddah? Asyuddah itu ditafsirkan di dalam Al-Quran, itu adalah merupakan fase dewasa, masa kedewasaan.
di mana pada masa kedewasaan ini jamaah sekalian, itu adalah merupakan usia kematangan, matang dari segi fisik, matang dari segi mental, matang dari segi pengalaman hidup. Itulah masa asyuddah itu, masa di mana kematangan fisik, nalar, pikiran dan kematangan untuk menjalani kehidupan di fase ini jamaah sekalian, masa kematangan yang paripurna. Inilah masa asyuddah itu, masa kematangan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang fase asyuddah ini. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj, Quran surah ke-22 di ayat yang kelima, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana rentetan penciptaan manusia, mulai dari saripati tanah, kemudian jamaah sekalian yang sangat berbahagia menjadi mani, menjadi ovum untuk perempuan, kemudian bercampur menjadi alaqah, mudghah dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya jamaah sekalian, "Tsumma litablu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umur." Yang artinya, kemudian dengan berangsur-angsur kami sampaikanlah mereka kepada masa kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan atau dimatikan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai dengan waktu pikun. Jemaah sekalian yang sangat berbahagia, di usia berapakah ini fase asyuddah ini, masa kematangan ini, masa kedewasaan ini, sehingga pada saat kita berada pada fase atau masa kematangan ini, harusnya sikap kita juga adalah merupakan sikap yang matang jamaah sekalian, arif dan bijaksana, tidak sama dengan fase-fase sebelumnya. Di usia berapakah masa asyuddah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahqaf 46 di ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balaga asyuddahu wa balaga arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah dan melahirkannya dalam keadaan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia pun berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amalan yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri." Al-Ahqaf 46 di ayat yang ke-15. Maka dalam ayat ini jamaah sekalian, asyuddah yang dimaksud adalah di usia 40 tahun. Maka pada saat kita berusia 40 tahun jamaah sekalian, janganlah kita bermain-main di usia ini. Inilah fase kematangan. Inilah fase di mana hidup kita jamaah sekalian sampai kepada titik puncak kulminasi kematangan fisik, kematangan nalar, kematangan dari semua aspek kehidupan berada di usia 40 tahun ke atas ini jamaah sekalian. Maka di usia ini, apa yang perlu untuk kita lakukan? Apa yang perlu untuk kita lakukan untuk diri kita di saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada usia asyuddah ini, di usia 40 tahun ke atas?
Ada 5 hal yang penting untuk kita perhatikan. Ada 5 hal yang penting untuk kita amalkan di saat usia kita sudah sampai kepada usia 40 tahun ini. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama adalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Bagaimanakah wujud daripada doa kita itu? Doa-doa yang banyak kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 hal yang disebutkan di dalam ayat yang kita bacakan baru-baru tadi. Yang pertama jamaah sekalian adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita ini dibimbing untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yakni nikmat hidup ini. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmatmu. Ini kita mohon kepada Allah. Berdoalah banyak-banyak kepada Allah untuk ditunjuki mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Di usia kita yang ke-40 tahun ini atau 40 tahun ke atas, sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita jamaah sekalian, sudah meninggalkan dunia ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat hidup lengkap dengan begitu banyak nikmat-nikmat yang lain. Nikmat mata, nikmat pendengaran jamaah sekalian, penglihatan, nikmat alam semesta ini, nikmat yang begitu banyak. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Dan tentunya jamaah sekalian, salah satu di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah dengan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan pemberi nikmat itu. Kita pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat tersebut. Maka pergunakanlah penglihatan kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Janganlah kita melihat hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian. Melihat hal-hal yang menyebabkan kita terjerumus kepada kemaksiatan. Sudahlah kita berusia 40 tahun jamaah sekalian. Ada yang dimatikan dan ada yang dilanjutkan hidupnya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian, di usia ke-40 tahun inilah kita tahan pandangan mata kita. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahun. Katakanlah kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Pandangan apa yang ditahan jamaah sekalian? Dari pandangan kepada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau dekati zina, karena itu adalah merupakan perbuatan yang keji yang akan menyimpangkan kita daripada jalan yang lurus. Dan jalan-jalan mendekati zina adalah, salah satunya adalah mengumbar pandangan mata, mengumbar penglihatan kita kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diperintahkan kita untuk menahan pandangan mata kita. Pakailah pendengaran kita jamaah sekalian, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan firman-firman Allah. Tidakkah tergerak hati kita di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat dengan isyarat panggilan azan jamaah sekalian. Panggilan azan dari muazzin itu kita dengarkan dengan pendengaran kita. Mungkin rumah kita di dekat masjid, tapi tergerakkah hati kita untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada telinga kita, ada kaki kita untuk berjalan, ada motor kita, ada mobil kita, ada sarana yang bisa kita gunakan untuk datang ke masjid ibadah kepada Allah. Tapi kenapa kita tidak menyambut panggilan tersebut? Harus berapa banyak lagi nikmat diberikan kepada kita untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Di usia kita ke-40 tahun, di mana ada saudara kita yang dimatikan dan kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergunakanlah jamaah sekalian. Pendengaran akan dimintai pertanggungjawaban.
wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anku mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan engkau di dalamnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah sekalian yang mulia, yang lebih spesifik lagi dari doa ini jamaah sekalian, disandingkan dengan wa ala walidayya, dan demikian pula berikanlah itu kepada kedua orang ibu bapakku. Apa maksudnya jamaah sekalian? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyandingkan nikmat syukur dengan berbakti kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik, sebagaimana yang disebutkan di surah Luqman. Hal ini pertanda isyarat bagi kita bahwa di saat usia kita sudah sampai dengan tingkat kematangan, kemampuan untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, kemampuan untuk berusaha sendiri jamaah sekalian, sampai kepada puncak keilmuan kita, sampai kepada puncak tertinggi daripada pencapaian kehidupan kita di dunia ini. Ingatlah bahwa kesuksesan kita itu ternyata tidak berdiri sendiri jamaah sekalian. Ada ibu yang telah memberikan air susunya kepada kita, ada yang telah memberikan peluh keringatnya kepada kita, itulah ayah kita. Ada yang telah memberikan topangan bahu untuk kita, akhirnya kita bisa menjadi sukses sampai kepada puncak karir kita itu. Ada yang memberikan jamaah sekalian yang sama berbahagia, menjaga kita, bahkan beliau telah menjaga malunya jamaah sekalian untuk membesarkan kita. Bahkan mereka telah mengeluarkan waktu, tenaga, biaya untuk besarnya kita, untuk suksesnya kita. Oleh karenanya jamaah sekalian, di saat usia kita ke-40 tahun inilah, banyak-banyaklah kita bukan hanya berdoa untuk kita, tapi juga mendoakan kedua orang tua kita jamaah sekalian. Orang tua telah membesarkan kita, orang tua telah memelihara kita sewaktu kita masih kecil. Maka pada saat kita sudah sukses, pada saat kita sudah bisa mandiri jamaah sekalian, marilah kita tengok orang tua kita. Minimal kalau kita jauh daripadanya, minimal kita menelpon dan bertanya tentang kabarnya. Sayangi jamaah sekalian, sebab tidak akan mungkin kesuksesan yang kita dapatkan itu kecuali dengan pengorbanan orang tua kita. Makanya disebutkan dalam ayat ini jamaah sekalian, selain bersyukur kepada Allah, juga kita memohon kepada Allah kebaikan untuk kedua orang tua kita. Ini yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua adalah wa an a'mala sholihan tardahu, dan supaya aku dapat berbuat amalan yang soleh yang engkau ridhoi. Hal ini menunjukkan jamaah sekalian, di usia kita yang ke-40 lebih ini, mari kita banyak-banyak beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanda bahwasanya tidak akan panjang lagi hidup kita jamaah sekalian. Hidup kita itu paling tinggi 60-70 tahun. Kalau lewat daripada itu sudah bonus jamaah sekalian. Bayangkan sudah banyak saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, lantas Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidup. Manfaatkanlah nikmat ini untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Sebab pada saat kita meninggal dunia jamaah sekalian, pangkat tidak ikut, kekuasaan tidak datang, harta tidak menemani kita, bahkan keluarga tidak akan bersama dengan kita pada saat kita meninggal dunia. Justru yang bersama dengan kita pada saat itu hanyalah amal-amal saja, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat amalan, perkuat ibadah kita di usia ini jamaah sekalian, karena ini adalah merupakan kesempatan yang sangat berharga. Dan hebatnya lagi jamaah sekalian, di usia kita yang ke-40 tahun itu, rupanya ada amalan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita tunaikan, yang amalnya itu singkat, mudah, tapi pahalanya demikian banyak. Amalan yang bisa kita perbuat jamaah sekalian, yang singkat, yang mudah, tapi pahalanya demikian tinggi di usia 40 tahun ke atas. Apa itu jamaah sekalian? Inilah disebutkan dalam ayat ini yang ketiga. Apa itu? Wa aslih li fi zurriyati.
berikanlah kebaikan kepadaku dan kepada anak cucuku. Kepada anak cucuku. Ini pertanda bahwasanya mari kita didik dengan baik anak-anak kita. Mari kita didik dengan baik keturunan-keturunan kita. Sebab anak-anak yang kita didik dengan baik, dengan fokus jamaah sekalian, dengan kesabaran, maka pada saat kita meninggal dunia dan tidak bisa lagi kita melakukan amalan ibadah pada saat kita meninggal dunia, justru anak cucu kita inilah jamaah sekalian yang akan melanjutkan pahala kita walaupun kita sudah tiada. Jadi mungkin kita pelihara anak kita mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Manakala anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, meninggal dunia kita jamaah sekalian, mengalir pahala kepada kita disebabkan amalan-amalan anak-anak yang soleh yang kita tinggalkan, anak-anak yang solehah. Jadi boleh jadi usia kita di dunia cuma 70 tahun, tapi pahala yang kita dapatkan boleh jadi bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Siapa yang menyebabkan itu? Inilah anak-anak yang soleh. Kata Rasulullah, iza matal insan in kata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah au ilman yuntafa'u bih au waladun salih yad'ulah. Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak itu sholat dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Anak itu mengaji dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Anak mengaji 1 huruf jamaah sekalian, 10 pahalanya. Tidak dikatakan alif, lam, mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Di saat anak-anak kita tahu baca Quran, dia buka Al-Quran, saya yakin mereka tidak pernah membaca Al-Quran cuma 1 huruf jamaah sekalian. Misalnya dia baca nun, baru dia berhenti mengaji, tidak ada. Minimal dia baca bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf dikali 10, 190 pahalanya. Apalagi kalau anak kita dapat menghafal Al-Quran jamaah sekalian, bersyukurlah kedua orang tuanya. Inilah kenapa sampai Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita doa. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga untuk anaknya dan keturunannya ke bawah, cucu-cucunya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, berikanlah aku beserta dengan anak cucuku kemampuan untuk mendirikan salat. Berikanlah kepadaku dan kepada anak cucuku untuk senantiasa mendirikan salat. Kenapa jemaah sekalian? Bukan hanya dia doakan untuk dirinya saja, tapi juga untuk anak dan keturunannya. Karena beliau sangat paham sekali kalau kita meninggal dunia, tak satu pun yang ikut dengan kita, yang ikut hanyalah amal, dan ada amalan bonus yang kita dapatkan berkat anak cucu yang kita tinggalkan, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Ini yang ketiga jemaah sekalian. Dan saya yakin di usia 40 sudah ada anak-anak kita. Sudah ada, karena kita menikah mungkin di usia 20 tahun, 30 tahun jamaah sekalian di usia kita. Kalau 30 tahun di usia 40 sudah ada anak kita yang berusia 10 tahun barangkali. Apalagi kalau usia kita sudah 60 tahun, sudah mungkin ada di antara anak-anak kita yang sudah melahirkan juga anak, yakni cucu-cucu kita. Rawat, bina dengan baik jamaah sekalian. Itulah investasi pahala untuk orang tuanya jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang keempat adalah banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah. Banyak-banyak bertobat jamaah sekalian di usia ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kita tidak tahu kapan maut menyampari kita jamaah sekalian. Kita tidak tahu. Dan kita pun berdoa kepada Allah supaya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang terakhir adalah berdoa kepada Allah untuk menjadi seorang muslim Islam yang kafah, dan semoga kita mati dalam keadaan berserah diri. Wala tamutunna illa
wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian yang mulia, di khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada diri pribadi kami dan juga kepada jamaah sekalian yang mulia, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jamaah sekalian, fase-fase kehidupan kita ini secara bertahap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mestinya ini kita jadikan sebagai momentum jamaah sekalian, menjadikan kesempatan umur fase hidup ini jamaah sekalian untuk banyak merenung, untuk banyak memikirkan tentang apa-apa yang telah kita lewati sebelumnya, dan pengalaman hidup, kekuatan mental, nalar dan seterusnya usahakan kita pergunakan untuk manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur berikutnya, waktu jamaah sekalian untuk hidup di dunia ini, maka pergunakanlah pengalaman kematangan tersebut untuk ibadah dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan takwa dalam diri kita sampai dengan nantinya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita dan keselamatan kaum muslimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya kadiyal hajar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ghfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al qulubana ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. استعتدلوا صفوفكم.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات البركات الصلوات السلام عليك يا نبي السلام علينا صلينا إلى الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.